Jadi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu betul-betul menjadi pembicaraan yang baik bagi orang yang merekamnya tadi. Sayyidina Umar itu merekam betul kehidupan Nabi, Sayyidina Umar itu merekam betul kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan itu betul-betul melekat di dalam benaknya. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi sikap hidupnya Sayyidina Umar, termasuk kebijakan-kebijakannya tadi. Makanya kita itu bersyukur karena kita itu dengan ngaji begini nih, kan kita itu jadi punya role model. Karena kita nggak bisa nyontok orang. Orang itu nggak ada yang maksum. Ya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan kita mempelajari seperti ini, jadi kita bisa menghadirkan bayangan itu di dalam diri kita. Kita akan memotret ya bagaimana hal-hal yang indah dari kehidupan Nabi dan para sahabat tadi, dan itu kemudian kita tanamkan di dalam diri kita. Minimal kalau kita belum bisa menjalankan itu, kita cinta dulu. Nanti dari cinta itu akan mendorong kita untuk bisa mempraktekkan sebagaimana kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla azilla wa zalla au adrima wa dhalama au ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua bisa hadir mengikuti salat subuh berjamaah. Dan kita bisa melanjutkan kajian seperti biasa, kitab Hayatus Sahabat, dan pagi hari ini kita akan membahas tentang kezuhudan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan keinginan sebagian sahabat untuk menambah rizki. Dalam hal ini adalah gaji atau pendapatan Umar, tetapi Umar radhiyallahu an menolak dan tidak mau. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kezuhudan Rasulullah SAW. Dan hari ini nanti kita akan bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu rupa kenangan indahnya itu di pelupuk mata Umar bin Khattab. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, di antara yang nanti menjadi pertimbangan Umar bin Khattab, kenapa Umar bin Khattab itu tidak mau tunjangan atau pendapatannya dinaikkan dari Baitul Mal, itu karena tidak lain mencontoh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua. Seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Husain dalam doanya, kita doakan Ustaz Syafi'i dan putra beliau yang sedang kena DB, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Zuhduhu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kezuhudan Umar bin Khattab radhiyallahu an, raghbatu ba'di sahabati, dan keinginan sebagian sahabat, bi ziyadati rizki Umar, untuk menambahkan pendapatan Umar dari Baitul Mal, wa rafduhu dalika, dan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an menolak untuk dinaikkan pendapatannya atau ta'widnya. Jadi kalau kita sebelumnya sudah sampaikan ya, di dalam sistem Islam, seorang khalifah atau kepala negara itu mereka menjalankan tugas bukan karena akad ijarah. Ya. Nah ini yang nanti membedakan dengan pegawai biasa. Jadi kita kalau bekerja di kantor itu akadnya akad ijarah. Artinya kita itu menjadi ajir, ya, menjadi seorang pegawai. Dan status kita ketika kerja di kantor itu disebut dengan ajir khas, karena kita memberikan waktu
mungkin 8 jam, 9 jam untuk kantor tempat kita bekerja, dan kemudian kita memberikan pekerjaan sebagaimana yang diminta. Nah, itu yang disebut di dalam fikih dengan aktun alal manfaah bi'iwadin. Jadi akad untuk mendapatkan manfaat, yaitu jasa, bi'iwad dengan kompensasi. Nah, seorang khalifah itu akadnya itu bukan akad. Jadi bai'at itu adalah akad, bukan akad ijarah. Gitu, seperti seorang pegawai tadi. Meskipun faktanya seorang khalifah itu nanti mendapatkan yang disebut dengan ta'wid atau kompensasi. Jadi apa yang didapatkan oleh seorang khalifah itu bukan ujrah. Gitu. Nah, karena itu kalau kita dalam hal ini ya, melihat misalnya kalau majikan itu boleh memberhentikan seenaknya orang yang diangkat, gitu, maka dalam hal ini rakyat tidak bisa seenaknya dengan khalifah. Gitu. Demikian juga khalifah itu ketika memerintah bukan karena memenuhi kemauan rakyat, enggak, tapi dia memenuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu status yang diberikan oleh Baitul Mal kepada khalifah itu bukan gaji, tapi istilahnya dalam fikih itu disebut dengan ta'wid, ya. Nah, disebut dengan ta'wid. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, berapa besaran ta'wid yang diberikan oleh Baitul Mal kepada seorang khalifah itu? Nah, di sini nanti kita melihat bagaimana Umar itu kemudian bertanya kepada Sayyidah Hafsah, ya, Ummul Mukminin, tentang bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika hidup, berapa yang dapatkan Rasulullah SAW, dan itu yang kemudian menjadi patokan Umar bin Khattab ketika nanti menjadi kepala negara. Ya, jadi bukan karena menjadi kepala negara kemudian seenaknya, ya. Nah, ini tentu tidak seperti itu. Nah, kemudian ketika para sahabat melihat Umar bin Khattab ini kebutuhannya perlu untuk ditambahkan pendapatannya karena kebutuhannya meningkat, tapi Umar bin Khattab menolak. Nah, ini yang menarik, ya. Akhraja At-Tabari telah mengeluarkan riwayat an Salim ibn Abdullah qala, dari Salim ibn Abdullah berkata, lamma wuliya Umar radhiyallahu anhu qa'ada ala rizqi Abi Bakr radhiyallahu anhu alladzi kanu faradulahu. Jadi ketika Umar bin Khattab itu diangkat menjadi khalifah pada waktu itu, maka Umar itu mendapatkan tunjangan atau mendapatkan ta'wid sebagaimana yang telah diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kanu faradulahu, di mana mereka dahulu telah menetapkan itu untuk Abu Bakar. Nah, fakana bidzalika, artinya Umar tetap dengan tunjangan yang diberikan oleh Baitul Mal kepada Abu Bakar tadi. Jadi tidak nambah, tidak berkurang, ya tetap seperti itu. Ya. Ya, meskipun kita tahu Bapak Ibu sekalian, zaman dulu itu tidak ada inflasi seperti sekarang. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, tingkat inflasi pada zaman Islam diterapkan itu 0%. Ya kan? Kalau kita sekarang lihat inflasinya berapa coba? Jadi dulu kita misalnya zaman kecil-kecil ya, itu uang 500 rupiah itu untuk jajan itu udah banyak sekali. Sekarang anak kita kasih uang 500 rupiah nggak ada harganya. Ya. Bahkan mungkin ribuan sekarang. Ya, Al-Fakir itu masih ingat dulu sekolah ya di kampung itu, ya, itu bawa uang 100 perak itu. Ya, bawa uang 100 perak itu masih bisa untuk jajan dulu. Ya, zaman waktu sekolah ibtidak itu. Tapi sekarang anak dikasih uang 100 perak bisa buat apa? Ya, Pak Oga saja kalau kita kasih 500 dia mencicil. Ya kan, matanya mendelik gitu. Itu Pak Oga ya. Nah, ini Masya Allah. Itu menunjukkan bukan karena uang kita ya, atau bukan karena harga, tapi karena inflasi tadi. Itu, inflasi. Jadi, nah inflasi itu terjadi karena memang sistem mata uang kita itu berbeda dengan sistem mata uang yang diterapkan pada zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan pakai dinar dan dirham, gitu. Nah, dinar dan dirham itu standarnya adalah emas dan perak. Nah, mata uang yang menggunakan standar emas dan perak ini inflasinya bisa dikatakan 0%, nggak ada, gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat. Nah, jadi pada zaman Umar bin Khattab,
Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah itu relatif sebenarnya harga-harga tidak mengalami kenaikan karena inflasinya tadi kecil atau bisa dikatakan 0% gitu. Sehingga ketika Baitul Mal itu menetapkan kebutuhan yang sama, menetapkan tunjangan yang sama antara apa yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar dengan yang diberikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ini sama, itu bukan dolim gitu, tapi itulah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal gitu. Hanya saja, nah di sini kemudian disebutkan fashtaddat hajatuhu, cuma ketika itu kebutuhannya meningkat. Kebutuhannya itu meningkat gitu. Ya. Nah, entah kebutuhannya meningkat itu karena apa gitu. Kalau tadi kan kita sudah jelaskan, salah satu faktornya kan inflasi. Tapi kita catat di dalam sejarah, inflasi di zaman itu 0%. Nah, mungkin karena yang lain gitu. Kan masing-masing orang berbeda. Ya, masing-masing orang berbeda. Lalu kemudian fastama'a nafarun minal muhajirin minhum, lalu sejumlah orang dari kalangan muhajirin itu kemudian berkumpul. Ya, minhum di antara mereka siapa? Utsman, wa Aliun, wa Talha wa Zubair. Jadi Utsman, Ali, Talha dan Zubair. Ya, yang mereka ini juga dikenal sebagai Al-Syura. Gitu pada zaman itu. Nah, mereka ini kumpul faqala Zubair. Lalu kemudian Zubair mengatakan begini, "Lau qulna li Umar fi ziyadatin naziduha iyahu fi rizki." Coba seandainya kita ngomong saja ke Umar, katanya. Kita sampaikan ke Umar. Bagaimana kalau kita tambah apa yang menjadi tunjangannya tadi kita tambah. Naziduha iyahu, jadi kita tambah. Fi rizki, apa yang menjadi penghasilan Umar tadi. Karena kan khalifah seperti dalam riwayat sebelumnya kita sudah sampaikan. Begitu dia menjadi khalifah nggak boleh bekerja. Ya kan? Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah, pagi-pagi ke pasar, dibilang sama Umar, "Kamu ngapain?" Ya, sudah menjadi khalifah pagi-pagi datang ke pasar. Katanya, "Lah kalau saya nggak ke pasar, siapa yang akan ngasih makan istri dan anakku atau keluargaku?" Nah, maka kemudian Umar bin Khattab menyatakan bahwa nanti Abu Badal Jarrah, ya kan kemarin kita sudah sampaikan, kan Abu Badal Jarrah ketika itu menjadi kepala Baitul Mal, yang ngurusi Baitul Mal. Dan kita sudah sampaikan kemarin, Abu Badal Jarrah itu adalah aminun fil ardi wa aminun fis sama. Masya Allah. Nah, ini yang gelar yang diberikan Rasulullah SAW. Nah, jadi Umar itu juga sama. Ketika dilantik menjadi khalifah, beliau nggak boleh bekerja. Karena harus pikirannya fokus ngurusi urusan umat. Nggak boleh. Nggak boleh, apalagi rangkap jabatan, jadi komisaris, nggak ada. Ya kan, sekarang itu kan, sudahlah jadi wakil menteri, jadi komisaris, ada luar biasa ya. Zaman dulu nggak ada Pak, yang rangkap jabatan nggak ada. Jadi betul-betul jadi khalifah, sudah urusannya cukup nggak cukup ya segitu gitu. Masya Allah, zaman dulu. Allahu Akbar. Nah kemudian faqala Ali, lalu kemudian Ali mengatakan begini, wadidna qabila dzalika. Ya, tapi di sini di harakati dengan qabla, tapi dalam kitab yang lain itu disebutkan wadidna qabila dzalika. Kami berharap Umar mau menerima usulan itu gitu. Ya, kami berharap Umar mau menerima usulan itu. Usulan untuk apa? Menambah tunjangannya Umar tadi. Fantaliqu bina, maka kemudian mereka berangkat bersama kami. Ya, faqala Utsman, kemudian Utsman mengatakan, "Innahu Umar, itu Umar katanya. Jadi Umar ketika itu lewat, fahallumu fanastabri'u ma indahum min wara'in, katanya. Mari. Kita jangan sampai kelihatan Umar. Nah, nastabri itu maksudnya kita menghindari, bisa kita artikan begitu. Jadi kita menghindari ma'in damin wara, lewat belakang saja supaya nggak kelihatan. Kenapa? Karena mereka itu mau bertanya. Di sini disebutkan na'ti Hafsata. Mari kita datangi Hafsah. Hafsah itu siapa? Putrinya Umar, Sayyidina Umar. Dan ibnu Hafsah ini adalah ummahatul mukminin. Gitu. Jadi mereka ini, ya, Utsman, Ali, Talha dan Zubair tadi itu ingin datang kepada Hafsah. Ya, di situ disebutkan na'ti Hafsah radhiyallahu anha fanas'aluha. Kemudian kita akan bertanya kepada Hafsah wa nastaktimuha, tapi kita minta, ya, dari kata katama. Jadi kita minta supaya
Hafsah itu mau merahasiakan. Maksudnya jangan cerita-cerita kalau kita yang datang, nanti Umar pasti marah kita. Enggak enak. Jadi mereka ini takut kalau Umar nanti tahu yang datang mereka, terus mereka akan marah gitu kepada mereka. Ya kan? Umar itu akan marah kepada mereka. Maka kata mereka itu nastaktimuha. Kita minta Hafsah untuk merahasiakan. Jangan bilang-bilang kalau kita yang datang. Fadakhalu alaiha, kemudian mereka masuk menemui Hafsah. Wa amaruha, kemudian mereka minta. Ya. Ayatolabuha, mereka itu minta kepada siapa? Kepada Hafsah antukhbira bil khabar. Untuk memberitahukan informasi ya, an-nafarin, tentang orang-orang tadi, wala tusammi lahu ahadan, tapi jangan sampai Hafsah ini menyebut nama. Jadi kalau nanti Umar tanya nggak penting nama, gitu. Kamu jangan bilang namanya ya. Jadi orang ini 4 orang tadi itu sengaja nemui Hafsah tapi minta namanya dirahasiakan. Dan nanti apa yang diminta oleh orang berempat ini, sahabat berempat ini untuk ditanyakan oleh Hafsah tadi. Nah, di sini disebutkan illa ayakbala, kecuali kalau Umar mau menerima nasihat tadi atau masukan tadi, wa kharaju min India, maka kemudian mereka ini 4 orang tadi itu kemudian keluar meninggalkan Hafsah. Nanti kalau kamu ketemu Umar, kalau Umar mau silakan kamu sampaikan nama-nama tadi, tapi kalau tidak kamu rahasiakan, kamu keep saja, kamu nggak usah cerita. Nah, ini amanah. Dan Masya Allah ya, jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil. Ini contoh amanah. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang bilang, kamu jangan bilang-bilang ya, kalau saya membantu kamu gitu, ke istrimu, ke anakmu gitu. Itu amanah. Kita tidak boleh menceritakan, karena itu amanah. Ya, ini amanah. Gitu. Makanya di dalam hadis itu ada pelajaran yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita. Jadi kadang-kadang misalnya ada orang gitu, meskipun dia nggak bilang ini amanah gitu, kadang-kadang dia ngomong dengan kita berdua, lalu kemudian dia juga tidak ingin nadanya itu apa yang disampaikan itu orang lain tahu. Kita juga harus tahu diri, nggak usah dia ngomong ini, nggak usah bilang-bilang ya. Tapi kita sudah tahu diri, karena itu amanah. Nah ini penting, ya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hafsah. Falakiyat Umar, maka kemudian Sayyidah Hafsah itu menemui Umar fidalika untuk melakukan apa yang diminta oleh 4 orang tadi. Ya kan? Jadi menemui Sayyidina Umar untuk melakukan apa yang diminta oleh 4 orang tadi. Fa'arafatil ghadaba. Nah, Sayyidah Hafsah itu melihat apa? Al-ghadaba. Kemarahan fi wajhihi, di wajah Umar. Umar itu begitu ditanya itu langsung mukanya kelihatan sekali. Merasa enggak senang gitu. Wa qala man haula, kata Umar, siapa mereka? Yang nyuruh-nyuruh kamu gitu. Siapa mereka yang nyuruh-nyuruh kamu? Umar, waduh, udah kelihatan deh. Qalat, kemudian Ibunda Hafsah mengatakan, la sabila ilmihim, enggak ada jalan untuk memberitahukan mereka. Maksudnya enggak ada urusan siapa mereka, enggak penting kata. Nah, ini tadi sikap amanah. Jadi Ibunda Hafsah betul-betul amanah, menjalankan amanah yang diminta oleh sahabat tadi, 4 orang tadi, oleh Sayyidina Utsman, oleh Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Talha, dan oleh Sayyidina Zubair. Tolong dikip namanya ini, jangan disampaikan. Dan betul, ketika Umar tanya, man haula, siapa mereka? Maka kemudian Sayyidina Hafsah mengatakan, la sabila ilmihim, hatta a'lama ra'yaka, sehingga aku tahu apa pendapatmu. Nah, kan tadi pesannya begitu kan. Kalau nanti Umar mau nerima, silakan kamu sampaikan. Tapi kalau Umar kira-kira nggak suka, sudah kamu nggak usah cerita gitu. Siapa? Subhanallah. Itu dipegang betul oleh Ibunda Hafsah. Nah ini. Padahal yang dihadapi siapa? Amirul Mukminin. Yang kedua, ayahnya sendiri. Nah ini, Masya Allah. Nah ini luar biasa. Jadi ini pelajaran adab, pelajaran akhlak yang kita bisa pelajari ya dalam satu konteks ini, Masya Allah, luar biasa. Nah ini, ya. Faqala, kemudian Umar mengatakan begini, lau alimtu manhum, kalau aku tahu siapa mereka, la su'tu wujuhum, aku sudah ya, jadi istilahnya itu ya sudah, kalau aku tahu mereka, aku akan wajah mereka ini ya, aku akan
buat buruk. Gitu kira-kira. Ya saking marahnya Umar kepada mereka itu. Anti baini wa bainahum an syuduki billah. Kamu ya jadi antara aku dengan mereka an syuduki billah. Kemudian aku adukan ya kepada Allah. Maaf dalu ma'aktana Rasulullah fi baitihi minal malbas. Nah, ini pertanyaan Umar kemudian. Nah, ini Umar kemudian ingin mengukur dirinya, pantas enggak, layak enggak aku ini melebihi Rasulullah. Ya kan? Apa katanya? Ma'afdalu maktana Rasulullah fi baitiki. Apa yang paling baik yang Rasulullah pernah pakai minal malbas dari pakaian di rumahmu? Masya Allah. Jadi Umar itu ngukur gitu. Masa Rasulullah saja kayak begitu, saya itu begini gitu. Itu yang tadi kita sampaikan. Jadi Rasulullah itu betul-betul ya menjadi istilahnya itu standar. Ya menjadi standar, menjadi patokan gitu. Itu. Nah, ini makanya kita itu penting ya, Pak. Ketika kita bicara tentang syama'il ya. Jadi bicara syama'il. Jadi sahabat itu, syama'il itu apa sih Pak? Syama'il itu akhlak dan tabiat Rasulullah. Ya, bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana makanan Rasulullah, bagaimana kebiasaan Nabi, itu syama'il. Jadi Sayyidina Umar dan para sahabat itu kan mereka merekam gitu. Dengan melihat Rasulullah, dengan hidup bersama Rasulullah, mereka merasakan betul gitu. Sehingga kalau kita bicara soal syama'ilnya Nabi tadi, itu sudah melekat di kepala mereka gitu. Ya, itu sudah terekam dengan kuat di kepala mereka. Bagaimana bayangan Rasulullah itu begitu kuat. Ya kan? Nah, ini Masya Allah. Nah, ini makanya penting kita sering sampaikan kan. Jadi manusia itu Pak, itu direkam. Hidupnya itu direkam. Makanya Ibnu Duraid Al-Azdi itu mengatakan begini. Innamal mar'u hadisu man ba'dah. Manusia itu akan selalu menjadi pembicaraan orang setelahnya. Gitu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah kamu pembicaraan yang baik liman wa'a, bagi orang yang merekam kamu. Coba kita sering sampaikan kan di majelis ini. Kita itu mau nggak mau itu dilihat istri kita, anak kita. Kita mau ngomong apa, kalau kita tidak bisa jadi contoh, nggak bisa Pak. Ya kan? Itu yang dikatakan Ibnu Duraid tadi. Innamal mar'u hadisu man ba'dah. Makanya beliau mengatakan fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadi kita itu harus bisa menjadi hadisan hasanan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi hadisan hasanan tadi? Berarti kita harus mengajarkan contoh. Nah, itulah Rasulullah. Ya, itulah Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah tadi menjadi hadisan hasanan liman wa'a, bagi sahabat yang merekam itu. Jadi betul-betul itu sahabat itu merekam mereka itu bagaimana melihat Rasulullah itu begitu luar biasa di mata mereka. Gitu. Ya. Meskipun nanti Rasulullah itu juga menceritakan nanti akan ada satu generasi yang luar biasa juga. Kenapa? Mereka enggak melihat aku. Mereka enggak pernah hidup bersamaku, tapi mereka bisa ittiba, mengikuti. Ya kan? Mengikuti bagaimana syama'ilnya Nabi, bagaimana tuntunan Nabi. Padahal mereka enggak pernah hidup bersama Nabi. Mereka belajar, mempelajari seperti kita ini, membaca kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat. Kemudian kita rekam bagaimana kehidupan Rasulullah dan para sahabat tadi. Sehingga kemudian kita kadang-kadang terharu. Jadi ketika kita melihat Rasulullah, kita terharu. Kita melihat sahabat. Nah itu karena seperti tadi. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu menjadi hadisan hasanah. Ya. Liman wa'a, bagi orang yang merekam tadi. Nah ini penting. Nah Umar bin Khattab itu begitu tadi. Ya. Makanya kalau kita lihat di sini, Masya Allah Umar. Nanti di kalimat terakhir itu ada kalimat yang luar biasa. Nanti yang membuat Umar itu, kenapa Umar itu sampai begitu? Ya. Nah kemudian di dalam riwayat ini beliau mengatakan, qalat, lalu kemudian Ibunda Hafsah. Ibunda Hafsah itu mengatakan, saubah ini mumasyaqah ini.
Beliau itu hanya punya 2 baju. Yang dicelup masbughaini, di sini disebutkan masbughaini. Jadi 2 baju yang dicelup. Kana yalbasuhuma lil wafdi. Dan baju itu biasanya dipakai oleh Nabi kalau Nabi itu ketemu dengan delegasi. Di pembahasan sebelumnya Al-Fakir sudah sampaikan. Itu ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua ada kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang ditulis oleh Al-Qadhi An-Nabhani. Kitab yang kedua ini kitab lebih baru karena ditulis oleh orang baru, ya, yang hidup pada zaman Khilafah Utsmaniyah, dan beliau menjadi qadhi pada zaman Khilafah Utsmaniyah. Nah, di dalam kitab itu, ya, itu disebutkan tentang bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam penjelasan beliau itu kita sudah sampaikan sebelumnya di majelis ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dengan sahabat itu pakaiannya biasa. Dan Rasulullah punya baju bagus. Nah, ini yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi kadang-kadang kita membaca riwayat itu, ada riwayat yang pakaian Rasulullah begini, ada riwayat yang pakaian Rasulullah begini. Maka kemudian beliau menjelaskan. Jadi kalau untuk kepentingan Islam, ya, karena baginda Nabi SAW itu adalah seorang Nabi. Baginda Nabi itu adalah simbol Islam, representasi Islam. Termasuk juga baginda itu adalah kepala negara. Maka ketika baginda itu memposisikan diri sebagai kepala negara, sebagai representasi Islam tadi, maka Nabi itu akan memakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Nah, ini diantaranya ini adalah untuk menemui delegasi tadi. Nah, itu yang diceritakan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, ya, oleh Al-Qadhi An-Nabhani. Kemudian yang kedua di sini beliau sampaikan wa yakhtubu fihi lil jum'ah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai pakaian itu ketika sholat Jumat pada saat Rasulullah menjadi khatib. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Al-Qurtubi itu menjelaskan, Pak, ayat ini surat Al-A'raf itu. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu kalau kita mau ke masjid, maka kalian itu harus mengambil zina. Pakaian kalian yang paling bagus. Itu karena kita mau ketemu Allah. Ya, makanya kalau di pesantren itu kalau kita lihat santri sholat nggak pakai pakaian bagus, kita marah, Pak. Ya, jangan sampai pakaian untuk main kita pakai sholat. Itu nggak sopan sama Allah. Nah, maka ayatnya mengatakan gitu, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan sabab nuzul ayat ini menurut Qadiyat di dalam tafsir Qurtubi itu ceritakan, dulu orang Arab itu tawaf itu telanjang. Ya, makanya kemudian ayat ini turunkan supaya mereka ketika tawaf, ketika menghadap Allah itu dalam keadaan betul-betul pakaian yang benar gitu. Ya, pakaian yang benar gitu. Nah ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi disebutkan oleh Bunda Hafsah, saubani mumasyaqaini kana yalbasuma lil wafti wa yakhtubu fima lil jum'ah. Jadi beliau memakai itu untuk sholat Jumat tadi. Qala fa ayyut'amina lahu indaki arfa'u. Kemudian Umar bertanya lagi, itu pakaian Nabi. Lalu makanan apa yang paling baik, makanan apa yang paling lezat, makanan apa yang paling top yang pernah Nabi dapatkan? Indaki di sisimu. Qalat, kata Ibunda Hafsah, ya, khabasna khubzata syairin. Jadi kami itu biasanya kalau membuatkan roti, rotinya dari gandum, Pak. Ya. Rotinya itu dari gandum. Makanya Abdurrahman bin Auf itu suatu ketika nangis pada saat Rasulullah sudah wafat. Kenapa? Karena Rasulullah itu enggak pernah makan roti yang empuk. Roti yang lembut. Rotinya itu roti kasar. Nah, ini yang dimakan Rasulullah. Coba bayangkan. Ya. Fasobabna, di sini kemudian beliau sampaikan fasobabna 'alaiha wa yaharatun. Jadi kami itu biasanya tuangkan, ya. Sobab itu konteksnya dengan air biasanya. Kan Rasulullah itu kalau makan roti itu kan biasanya pakai cuka. Ya kan?
Wa yaharatun asfal ukatin. Jadi ketika itu rotinya dalam keadaan panas. Haroh itu panas, ya. Kemudian disiapkan gitu. Nah, faja'alnaha syattad dasimah. Kemudian kami jadikan karena panas kan nggak mungkin. Dan Rasulullah ngajari kalau makan jangan makan panas. Dan ternyata Masya Allah, makanan panas itu satu merusak gigi, yang kedua usus. Makanya Rasulullah merintahkan kita kalau makan jangan ditiup. Berarti apa? Bukan berarti larangan untuk meniupnya itu sendiri, tapi itu adalah larangan. Kalau niup saja tidak boleh, bagaimana memakannya gitu maksudnya. Nah, itu kalau di dalam ilmu balaghah itu ya sama seperti kalau Rasulullah kalau Allah itu ngelarang la taqrabuz zina. Kamu jangan berzina, mendekati zina. Lah perintahnya kan jangan mendekati. Bukan berarti kemudian lo kalau begitu zinanya boleh dong. Kan enggak boleh kan mendekati. Nah, bukan begitu. Bahasa Arab itu begitu. Bahasa Arab itu caranya kita itu dilarang untuk mendekati apalagi ya gitu. Kalau dekat-dekat saja tidak boleh apalagi. Nah, gitu. Nah, kalau Rasulullah itu ngelarang untuk niup, apalagi makan, itu maksudnya. Ya, jadi karena itu jangan makan makanan yang panas. Gitu. Selain tadi merusak gigi, itu usus juga rusak. Nah ini, makanya hati-hati. Fa'akala minha, maka Rasulullah memakan darinya, wa tata'ama minha istitabatan laha. Jadi ketika Rasulullah makan itu nikmat sekali, padahal makannya kayak begitu. Rasulullah, Masya Allah. Ya. Ini. Kemudian fa'ayyu mafsatin kana yabsutu indaki kana ota'a. Lalu kemudian apa? Gelaran. Ya kalau sekarang kita sebut mungkin kasurnya, tapi Rasulullah itu kan nggak punya kasur. Meskipun nanti dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah itu pernah diberi hadiah. Ya diberi hadiah tempat tidur gitu. Fa'ayyu mafsatin kana yabsutu indaki kana ota'a. Ya itu dalam kitab Zadul Ma'ad nanti ada penjelasannya, dan kitab Zadul Ma'ad itu dikumpulkan semua itu Pak, riwayat-riwayat ya tentang bagaimana tempat tidurnya Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang kita membaca hadis itu cuma satu saja ketemunya itu, tapi oleh Ibnul Qayyim itu kumpulkan semua ya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, jadi di situ disebutkan fa'ayyu mafsatin kana yabsutu indaki. Lalu gelaran apa? Tikar apa yang dipakai oleh Rasulullah? Yang digelar itu di sisimu atau ketika bersamamu. Qalat, kemudian Ibunda Hafsah mengatakan, kisa'un lana sahinun kunna nurabbi'u fis sayfi fanaj'aluhu tahtaha. Jadi kami itu punya kayak kain atau pakaian gitu. Yang itu kalau waktunya musim panas ya, maka kain itu kami lipat. Nurabbi'u itu berarti dilipat menjadi 4. Gitu. Fanaj'alu tahtana, kami jadikan itu di bawah kami, maksudnya untuk alas gitu. Itu alasnya Nabi. Fa idza kana syita'u, jadi kalau sekarang dia kayak model bed cover lah gitu ya. Nah, jadi bed cover, tapi ya mungkin bed cover itu sudah lebih empuk karena di dalamnya kan sudah ada lapisan itu. Ya, lapisan. Fa idza kana syita'una, nanti kalau musim dingin, basatna nisfahu, kami buka separuhnya kami wa tadatharna binisfi, separuhnya lagi kami masuki. Jadi maksudnya dipakai selimut. Jadi tapi ditutup separuh gitu. Karena separuh untuk alas, separuh untuk nutup karena musim dingin tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Bunda Hafsah. Kayak begitu sederhana sekali. Qala, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Hafsah, tuhai Hafsah, fablighihim anni anna Rasulullah qaddara fawadu al-fudula mawadi'aha. Sampaikanlah kepada mereka tentang aku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qaddara, Rasulullah itu bisa fawadu al-fudula. Ya, bisa juga qaddara itu maknanya Rasulullah itu sudah memperkirakan, menetapkan gitu. Artinya yang diberikan oleh Nabi itu ya sudah, Nabi itu ngambilnya cuma segitu gitu. Nabi itu enggak mau ngambil lebih. Fawadu al-fudula, maka Nabi meninggalkan. Al-fudul itu kelebihan. Ya. Atau Nabi itu meletakkan kelebihan tadi mawadi ahadi tempatnya. Maksudnya Nabi itu enggak ngambil untuk diri Nabi itu berlebih, tidak. Tapi betul-betul Nabi itu mengambil watabalagh, ya, bitarji'atin, dan Nabi itu kemudian memakai
ya istilahnya yang diambil oleh Nabi itu cuma pas-pasan saja. Gitu. Wa ini qadartu, dan aku mampu atau aku menghitung ya, seperti tadi itu, atau meretapkan, fa wallahi, demi Allah, la adu'annal fudula mawadi'aha. Aku juga akan sama meletakkan tadi kelebihan tadi sebagai di tempatnya, wala atabalaghanna bitarji'atin, dan begitu juga kami akan, kalau bahasanya itu mengambil sebagaimana yang Rasulullah lakukan, yaitu ya sudah kami ngambil pas-pasan saja. Ya, enggak akan ngambil lebih, enggak akan minta tambahan dan sebagainya. Wa inna mamasilina, ini kalimat yang penting di bagian akhir ini. Kenapa Umar itu seperti itu gitu. Wa inna masali wa masalu sahibiyya, ya, sahibayya, dan perumpamaanku dan dua sahabatku itu siapa? Satu Rasulullah, yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar. Katanya kasalasatin, seperti tiga orang. Salaku, yang mereka sedang berjalan, tariqun, menempuh satu jalan, famadal awwalu, yang pertama yaitu Rasulullah telah berlalu, wa qad tazawwada zadan, dan baginda itu telah mengambil bekal, fabalagha, dan sudah sampai di surga. Rasulullah kan hidupnya begitu, direkam oleh Umar, sudah sampai di surga dengan bekalnya tadi. Summat ba'ahu al-akharu, kemudian diikuti oleh yang kedua. Siapa yang kedua ini maksudnya? Sayyidina Abu Bakar. Fasalaka tariqahu, dan Abu Bakar itu telah mengambil jalan yang diambil oleh Rasulullah. Fa'afdha ilaihi, ya kan? Kemudian beliau juga sama, sudah melewati itu. Gitu, sudah melewati itu. Sudah selesai karena beliau sudah wafat. Masya Allah. Ya. Nah, cuma di sini beliau tidak menyebutkan fabalagha, ya kan? Karena kita tidak tahu. Ya, kalau Rasulullah kan sudah pasti, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam itu dijamin, ya kan? Baginda sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan jannahnya Allah, ya, dan diletakkan di Jannal Firdaus al-A'la. Gitu. Maka kalimatnya di sini yang disampaikan oleh beliau, fa'afdha ilaihi. Jadi beliau itu sudah menyusulnya, ya. Sumat ba'u salisu, kemudian diikuti oleh orang yang ketiga. Siapa orang ketiga ini? Umar. Orang yang ketiga ini adalah Umar. Kata Sayyidina Umar apa? Fa'in lazima. Nah ini kalimatnya. Fa'in lazima. Kalau orang yang ketiga ini dia betul-betul konsisten, lazima di situ maksudnya dia terikat, ya, konsisten. Tariqahuma, dengan jalan dua tadi, jalannya Nabi dan jalannya Abu Bakar. Wa radiya, dan dia ridho bizatihima, dengan bekal keduanya. Bekalnya yang diambil Rasulullah dan bekalnya yang diambil Abu Bakar. Apa yang terjadi? Nah ini kalimatnya. Lahiqa bihima. Maka yang ketiga ini pasti akan bisa nyusul keduanya. Wa kana ma'huma, dan yang ketiga ini akan bersama keduanya. Kenapa? Jalannya sama, bekal yang diambil sama. Nah ini. Masya Allah. Itu filosofinya Umar. Kenapa Umar memilih kebijakan seperti tadi, Pak? Itu filosofi. Ya, artinya pikiran yang mendasari kenapa Umar itu sampai begitu gitu. Karena Umar tidak mau berpisah jalan dengan Nabi dan Abu Bakar. Umar tidak mau dua temannya ini, dua sahabatnya ini sudah sampai dan Umar kemudian di tempat yang lain. Enggak mau seperti itu. Maka Umar mengatakan tadi, sumattaba'u tsalisu fa in lazima. Kalau dia lazima, dia kemudian betul-betul terikat, betul-betul istiqamah dengan tariqahuma, jalan keduanya tadi, wa radiya bizadima, dan ridho dengan bekal yang sudah diambil oleh keduanya itu, lahiqa bima, pasti akan menyusul. Masya Allah. Wa kana ma'huma, dan yang ketiga ini pasti akan bersama keduanya. Itu yang Umar inginkan, Pak. Ya, itu yang Umar inginkan. Umar itu, dan ini ya, dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah itu kan mengatakan, ini hadis pendek yang menjawab sahabat ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah bertanya, wa ma'atalaha, kamu itu tanya kiamat, kamu itu melakukan persiapan apa? Kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu mengatakan, ma'atullah bikasratis sholati walasiyam, dan sebagainya.
Aku tidak menyiapkan untuk menghadapi kiamat itu dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Walakin uhibbuka ya Rasulullah. Tapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Itu kalimat sahabat tadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik yang menjadi perawi hadis ini, ketika kata Anas bin Malik, belum pernah aku mendengarkan hadis yang begitu luar biasa aku sukai melebihi hadis ini. Karena hadis ini memberikan jaminan, Pak. Orang itu kalau mencintai orang soleh, itu makanya kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku itu mencintai orang soleh meskipun aku ini tidak termasuk orang soleh. Itu Imam Syafi'i loh ngomong kayak gitu. Imam Syafi'i ngomong begitu di dalam Diwan Syafi'i. Uhibbus sholihin walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'atan atau minhum syafa'atan. Supaya aku ini bisa dapat syafaatnya orang soleh. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya orang soleh? Itu dengan apa? Dengan adanya mahabbah, cinta. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Gitu. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan itu beliau cerita begini. Ketika menjelaskan hadis ini, itu beliau mengatakan al-muhib ma'a mahbubi fi dunyahu akhirah. Masya Allah. Ya. Orang, Pak, itu kalau mencintai sesuatu, dia itu akan bersama dia yang dicintai nanti di dunia maupun di akhirat. Gitu. Ya. Jadi misalnya ini kita Masya Allah ya, mencintai Syekh Husain ya. Ya, di dunia Masya Allah ya. Kita berharap nanti di akhirat juga bersama beliau. Ya, itu seperti tadi kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. La'alli an anala minhum syafa'atan. Itu supaya kita mendapatkan syafaat. Itu dari mereka. Itu. Nah, itu yang dikatakan tadi. Nah, Umar itu kan pengen kayak begitu, Pak. Itu makanya beliau mengatakan tadi in fa in lazima tariqahuma. Kalau yang ketiga tadi itu terikat konsisten istiqomah dengan jalan keduanya tadi. Waradhiya bizadima dan ridho dengan bekal keduanya tadi lahiko bihima. Maka dia akan bisa nyusul di dunia yang tadi itu ridho dengan sahabatnya tadi. Dia akan bisa nyusul. Wa kana ma'huma dan dia akan bersama keduanya. Itu tadi hadisnya itu. Fa innaka ma'aman ahbabta al mar'u ma'aman ahabba. Itu kata Rasulullah. Dan itu Masya Allah. Itu hadis yang luar biasa. Jadi apa yang bisa menjadi jaminan kita untuk mendapatkan jannahnya Allah itu Pak. Makanya kita ini bersyukur ya. Kalau kita menjadi ahli masjid, ahli jamaah itu bersyukur. Karena insya Allah orang-orang yang kumpul di masjid itu orang-orang soleh. Ya kan? Orang-orang soleh. Gitu. Dan kita berharap dengan kumpul dengan mereka itu mereka akan bisa memberikan syafaat nanti pada kita. Itu yang disebutkan tadi oleh Umar. Wa in salaka, nah ini pertanyaan berikutnya. Wa in salaka, tapi kalau yang ketiga tadi itu menempuh ghaira tariqihima, di luar jalan dua orang tadi, yaitu jalannya Rasulullah dan jalannya Abu Bakar, lam yujami'huma, katanya. Maka yang ketiga enggak akan pernah, Pak, bisa dikumpulkan dengan yang dua tadi itu, Masya Allah. Nah ini yang menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ditawari tadi itu belum menolak, Pak. Kenapa? Karena beliau ingin meniru thariqah Rasulullah, ingin meniru pilihan hidup Rasulullah, ingin mengambil bekal yang Rasulullah ambil gitu. Malu, gitu, malu. Gitu. Masya Allah. Nah ini ya yang tadi kita katakan hadisun hasan liman wa'a itu. Jadi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu betul-betul menjadi hadisun hasan, ya. Pembicaraan yang baik liman wa'a bagi orang yang merekamnya tadi. Sayyidina Umar itu merekam betul kehidupan Nabi, Sayyidina Umar itu merekam betul kehidupan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Ya, dan itu betul-betul melekat di dalam benaknya. Gitu. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi sikap hidupnya Sayyidina Umar, termasuk kebijakan-kebijakannya tadi. Coba bayangkan. Gitu. Nah, ini makanya kita itu bersyukur, ya kita itu bersyukur
Karena begini, kita itu dengan ngaji begini nih, kan kita itu jadi punya role model. Kita itu jadi punya model gitu. Karena kita nggak bisa nyontok orang. Orang itu nggak ada yang maksum. Ya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan kita mempelajari seperti ini, jadi kita bisa menghadirkan bayangan itu di dalam diri kita. Nah itu diantaranya keistimewaan kita belajar syama'il, belajar sirah, belajar kitab-kitab seperti ini itu karena itu akan bisa menghadirkan bayangan tadi. Hadisun hasan ya liman wa'adadi. Kita akan memotret ya bagaimana hal-hal yang indah dari kehidupan Nabi dan para sahabat tadi dan itu kemudian kita tanamkan di dalam diri kita. Minimal kalau kita belum bisa menjalankan itu kita cinta dulu. Nanti dari cinta itu akan mendorong kita untuk bisa mempraktekkan sebagaimana kehidupan mereka. Dan kalau kita kebablas, itu ada pakemnya gitu. Jadi sahabat itu kenapa mereka itu begitu kuat remnya itu, nggak bablas tadi itu. Karena mereka melihat tadi, bayangan Rasulullah itu kuat. Ya, itu yang kalau kita baca ya, kisah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam itu dengan Siti Zulaikha itu, kemudian akhirnya Nabi Yusuf itu bisa selamat itu kan. Salah satunya itu laula an ra'a burhana rabbi itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu. Laula an ra'a burhana rabbi itu oleh Al-Allamah insyaallah At-Thahir bin Ashur ya, seorang ahli tafsir dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir itu. Beliau menceritakan laula burhana rabbi itu kalau seandainya Yusuf itu tidak melihat bayangan bapaknya. Jadi bayangan bapaknya itu dihadirkan yaitu Nabi Yakub. Ketika bayangan bapaknya itu dihadirkan, ada wanita yang begitu cantik, ya dalam kondisi betul-betul sudah ngajak berzina, semua pintu kan di dalam ayatnya disebutkan wa ghallaqatil abwab dan pintu-pintu sudah ditutup semua. Berarti pintunya banyak dan sudah ditutup semua. Tinggal mereka berdua dalam kamar itu. Tapi kenapa Nabi Yusuf tidak tergerak untuk melakukan zina? Ayat itu memberikan penjelasan laula an ra'a burhana rabbi. Kata Ibnu Ashur, kalau seandainya Yusuf tidak melihat bayangan ayahnya. Burhana Rabbi di situ tafsirkan bayangan ayahnya. Artinya bayangan Rasulullah dan para sahabat itu melekat. Sehingga itu menjadi rem. Gitu. Kita itu juga begitu Pak. Jadi kalau kita itu hadir di dalam keluarga kita, bayangan kita itu melekat, itu menjadi rem. Itu menjadi rem bagi anak-anak kita. Menjadi rem bagi keluarga kita. Meskipun mungkin kita tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Karena bayangan kita begitu kuat. Rasulullah juga begitu. Kita ini sudah lama ditinggal oleh Nabi. Tapi ketika bayangan itu hadir begitu kuat. Itu juga begitu. Nabi itu bisa bayangannya menjadi rem bagi kita. Kita mau begini itu ingat Nabi. Kita mau begini ingat Nabi. Nah itu tadi. Dalam ayat tadi disebutkan. Laula an ra'a burhana rabbi. Itu Masya Allah. Ya. Nah jadi itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya bisa menginspirasi kita ya tentang bagaimana begitu luar biasanya Umar bin Khattab yang Allah itu sudah melalui lisan Rasulullah itu sudah menjamin beliau itu mendapatkan jannah. Karena dalam Bai'at Ridwan itu kan disebutkan kan ya Asyara Mubasysyirina bil Jannah itu 10 orang yang mendapatkan kabar gembira tentang surga itu kan salah satunya Sayyidina Umar. Umar itu yang dapat surga saja masih kayak begitu. Ya kan, lah kita ini kan tiketnya belum jelas. Ya kan, tiket surganya belum jelas, ya kan. Makanya kita mencintai orang soleh macam-macam tadi itu harapannya ya dapat tiket gitu. Ya, itu harapan kita. Kita ngaji begini supaya harapannya bisa dapat tiket gitu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan ya, Bapak Ibu dan saya sekalian. Sebelum kita tutup seperti biasa silakan kalau ada pertanyaan ya yang mau disampaikan atau hal yang ingin disampaikan, monggo. Kalau tidak ada, mungkin cukup sampai di sini. Ya, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, mari sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ustadz Syafi'i dan putranya yang sedang sakit. Ya. Ala-diniyah wal-kunnatan sholih Al-Fatihah. Iya kan amat ya. Subhanallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.